Shalom Apa Bapak kabar Pendeta. teman-teman semua? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, boleh ya. Shalom Bu Marta. Puji Tuhan ya. Luar biasa malam ini, sesuatu yang luar biasa kita akan terima malam ini, dan kita akan sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya baik. Shalom Bapak Pendeta. Shalom Bu Weli. Amin. Ya. Ibu Lea, Ibu Marta, Ibu Sinta, James. Amin. Kita semua yang sudah hadir. Yohan, Cindy, ya, Ibu Rosalind baru mau masuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kita semua ada dan boleh hadir lewat ibadah Zoom di rumah kita masing-masing pada malam hari ini. Dan saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh berkenan untuk ada dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Yang percaya katakan, melambaikan tangan dan mengatakan amin. Ya. Ya, adapun susunan acara yang kita akan ikuti bersama pada malam hari ini, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara, Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa profetik oleh Ibu Lea Siwalete, SAK dari Surabaya, pengumuman Ibu Yayu Eliwati dari Surabaya. Baik, Bapak Ibu, mari kita serahkan hati dan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kita semua lewat ibadah pada malam hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat patut kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan layak menerima pujian, syukur, dan hormat kami. Kami bersyukur karena kasih, kemurahan Tuhan yang setia, menjaga, memelihara, memberkati hidup kami dari hari lepas hari. Teristimewa dari pagi hingga pada malam hari ini, bahkan dari malam hingga pagi di waktu Jerman, kami semua ada sampai pada saat ini, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami semua boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, dan kami boleh duduk untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami sekalian lewat ibadah pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Waktu kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk melayani ibadah pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap karena kasih setianya kita ada sampai hari ini. Terima kasih. Dan sama-sama.
Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Apakah sama-sama siapakah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, praise the Lord, terpujilah selama-lamanya. Amen. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Biarlah mata kita malam ini harapkan Allah penolong kami malam ini. Haleluya.
Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami semua Tuhan di hadapan-Mu. Waktu kami selalu untuk letak kami harapan kami bersama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti ya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan malam ini. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan ya, akan didoakan oleh Bapak Tirto Adi Mulyono dari Surabaya sebagai doa peneguhan firman. Ya, kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat malam dan terima kasih Pak John kesempatan yang diberikan pada saya. Mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari yang indah ini, mari siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami.
kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan-Mu Tuhan di Ya, Yesus. malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berkat kemurahan-Mu. Ya, Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar pengorbanan-Mu Ya, atas setiap kami, karena apa yang bisa kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. amin. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Engkau kuatkan dan beri kesehatan. Ya, Yesus. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tolong kami ya Tuhan agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Dan tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu Ya, Yesus. di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk doa yang sangat indah ya. Di malam hari ini dan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Oke, selamat bergabung Bu Lea. Puji Tuhan. Semuanya sudah bergabung ya, Pak Tirto, Bu Jajuk, ya, Bu Weli, Bu Marta, Gasa ya, semuanya tentunya kita sukacita. Luar biasa Bu Rosalin. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan malam ini yang akan saya sampaikan, dan pastikan bahwa firman ini mempunyai kuasa yang luar biasa ya. Oke, mari kita akan lihat sama-sama firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu cara supaya kita tidak terpengaruh ya. Kalau sesuatu yang masuk lewat mata, lewat telinga, lewat apalagi sesuatu ya, lewat pikiran, sesuatu lewat hati, nah itu bisa mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan seseorang. Namun hari ini Tuhan ingin sesuatu pengaruh-pengaruh yang positif, pengaruh-pengaruh yang benar, yang baik, itu yang perlu Bapak Ibu dan saudara saya ikuti. Tapi kalau pengaruh-pengaruh yang jelek, yang negatif, yang sifatnya tidak membangun, yang sifatnya hanya membawa kerugian bagi secara pribadi kita, diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini Tuhan ingin kita jangan sampai terpengaruh ya. Jadi hari ini kita lihat sebuah tema, yaitu cara tidak terpengaruh ya, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, pengaruh-pengaruh yang begitu datang dari luar itu begitu kuat ya. Kalau kita perhatikan ikan itu hidup di dalam air laut yang rasanya kalau kita bisa merasa dengan lidah kita itu air laut itu kan asin. Tapi kenapa ikan yang kita tangkap di laut dan kita bawa ke rumah kita, kita kemudian goreng atau rebus, kita makan ikan itu dan dia tidak asin. Kenapa? Karena dia punya filter yang kuat, ya. Dia punya daya saring yang kuat. Segala pengaruh-pengaruh dari luar yang mencoba masuk di dalam tubuh si ikan itu, dia bisa memfilter, dia bisa menyaring sehingga ikan itu tidak terasa dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ya, dia tetap dalam kondisi tawar ya saudaraku. Ikan itu bisa terasa asin kalau kita tambahin, kita bubuhi garam ya. Saudara, ini yang Tuhan ingin seperti dalam kehidupan kita terjadi. Kalau kita lihat lambang simbol dari kekristenan selain salib, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang kematian, bicara tentang kemenangan, bicara tentang kemuliaan. Tapi lambang dari kekristenan juga itu dilambangkan seperti ikan, saudaraku. Kita seperti itu ya. Dan ikan itu tidak terpengaruh, saudaraku. Nah, hari ini kita akan lihat bacaan Alkitab kita untuk membawa kita untuk mengerti supaya kita tidak terpengaruh dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang mengganggu iman kita, merusak ketaatan kesetiaan kita. Mari kita lihat bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15
ayat yang ke-33, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman, akan membantu saya untuk membacakan ayat-ayat ini. Oke, terima kasih Pak John. Ya, Nats bacaan Alkitab hari ini 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. ada sebuah teguran Tuhan, yaitu dilarang janganlah kamu sesat. Orang yang sesat ini karena dia dipengaruhi oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan dia, sehingga akhirnya dia sesat, saudaraku ya. Dia berjalan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia sudah mulai berjalan melenceng keluar daripada firman Tuhan, sehingga itu dia kena pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita semua, janganlah kamu sesat. Karena kita tahu yang menyesatkan itu adalah setan. Kadang-kadang setan bisa mempengaruhi pikiran seseorang, mempengaruhi mata seseorang, mempengaruhi telinga seseorang, mempengaruhi hati seseorang, mempengaruhi hidup seseorang. Ada 5 panca indera yang akan dipengaruhi oleh setan ini, si penyesat ini, sehingga manusia yang jatuh ke dalam dosa, mereka mudah tersesat, saudaraku ya. Karena itu sebuah larangan Tuhan, teguran Tuhan dengan keras berkata, janganlah kamu sesat. Artinya Tuhan ingin kita berjalan di jalan yang benar. Kenapa, saudaraku? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Yang tadinya orangnya suka berdoa, orangnya suka memuji Tuhan, yang tadinya orangnya suka mendengar firman, orangnya tekun beribadah, orangnya setia dan taat melayani, karena pergaulan yang buruk inilah mempengaruhi dia, saudaraku, sehingga dia mulai terpengaruh dengan pergaulan yang buruk, akhirnya dia tersesat, saudaraku ya. Pergaulan yang buruk itu sifatnya merusak. Merusak apa, saudaraku? Merusak kebiasaan yang baik. Teladan hidup yang diturunkan, yang dicontohkan oleh Yesus, bahkan dari kalangan keluarga kita, orang tua kita sudah menasihati, sebelum makan berdoa dulu, sebelum berpergian kemanapun kita pergi berdoa dulu, saudaraku. Tapi karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dengan orang-orang yang tersesat, akhirnya itu merusak kebiasaan yang baik, saudaraku. Yang tadinya rajin ibadah, sekarang tidak ibadah. Yang dulunya haleluya, sekarang halelupa. Yang dulunya roh kudus, sekarang roh kudus, ya saudaraku. Yang dulunya Alkitab, sekarang jadi alkohol, saudaraku. Kenapa? Karena kena pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu bagaimana dengan pergaulan yang baik? Apakah merusak kebiasaan yang baik? Tidak. Pergaulan yang baik itu pasti menguntungkan kita semua. Makanya kita perlu berada dalam komunitas yang benar. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka berdoa, kita jadi suka berdoa. Kita bergaul dengan orang yang suka memuji, menyembah Tuhan, kita jadi seperti itu, saudaraku. Kita bergaul dengan orang yang suka membicarakan firman, kita jadi orang yang seperti itu, saudaraku ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tatkala kita bergaul dengan orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang makan tidak berdoa, yang melakukan apapun tidak berdoa, tidak tanya Tuhan. Nah, pengaruh-pengaruh orang ini begitu sangat kuat dan mendominasi kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur lewat ibadah CLCC online ini, kita semua diingatkan Tuhan bahwa kita perlu berada dalam komunitas yang benar, ya. Sama seperti kalau kita lihat potongan-potongan kayu api, saudaraku ya. Pada tahun lalu kita mengadakan acara retreat di Kediri dan kita membuat api unggun, saudaraku. Ketika potongan-potongan kayu itu digabung, ditumpuk jadi satu, lalu disirami dengan bensin atau minyak tanah, lalu kemudian dilepaskan api, maka kobaran api itu menjadi kuat. Mungkin ada salah satu puntung api berkata, aku nggak enak di sini, aku rasa nggak nyaman, aku mau keluar Pada waktu dia keluar, saudaraku, memang masih menyala, ya. Dia masih menyala tapi nyalanya sudah kecil. Makin lama makin kecil dan akhirnya ditiup angin padam, saudaraku. Makanya kalau kita dekat dengan orang-orang yang bergairah, rohnya begitu kuat, untuk terus suka memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa, suka melayani, mau tidak mau kita akan kena pengaruh-pengaruh yang baik, ya. Saudara, lewat ayat ini, mari kita renungkan, saudaraku. Kita perlu ada dalam komunitas yang benar dan pastikan
Di dalam wadah CLCC ini, saudara dan saya berada dalam komunitas yang benar yang setiap hari saudara disampaikan firman Tuhan, diajarkan firman Tuhan yang benar tentang bagaimana kita mengikut Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, ya, dibahas secara mendetail, saudaraku. Dan ini sebuah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk itu Bapak Ibu sekalian, cara untuk kita tidak terpengaruh, saudaraku, menjadi pribadi yang hidup tenang dan bahagia itu adalah orang percaya yang tidak terpengaruh, ya, dengan apa kata orang tentang diri kita, diri saudara dan saya, ya, dan apa kata orang lain, saudaraku, yang sifatnya menjelekkan si A, menjelekkan si B. Bapak Ibu, kita tidak kena pengaruh itu, ya. Atau mungkin pernah saudara-saudara mengalami diri saudara dijelek-jelekan. Nah, pribadi yang tenang dan bahagia itu, dia orang percaya yang tidak terpengaruh. Orang mau ngomong apapun tentang saudara-saudara. Kalau saya percaya hidupmu benar-benar terbukti engkau setia, engkau taat, engkau lakukan yang benar, maka Bapak Ibu sekalian itu tidak akan pernah mempengaruhi kehidupanmu. Kualitas hidupmu, kualitas rohanimu, kualitas imanmu tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah bergeser, ya. Sama seperti kalau kita lihat emas. Emas itu biarpun ditaruh di dalam pasir, di dalam serbuk, saudaraku, ya, di dalam apalagi debu, di dalam tanah, di dalam air, dia tetap emas, saudaraku, ya. Dan itulah gambaran kualitas iman Kristen kita, saudaraku. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian, saudara kasih Tuhan, kita menjadi pribadi yang kita tahu yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, dan kita akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ini adalah, saudaraku, cara bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak terpengaruh, ya. Dan hal ini dapat kita baca, kita pelajari dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 51 sampai dengan 53, saudaraku, ya. Ada 3 kebenaran kalau kita perhatikan dalam ayat ini. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang tidak terpengaruh. Memang ada orang yang mudah sekali kena pengaruh, ya. Termakan omongan orang, saudaraku. Dia mudah terprovokasi, saudaraku. Dia mudah larut dalam cerita orang itu yang belum tentu benar 100%. Nah, kita perlu hati-hati di sini, saudaraku, ya. Kalau kita menjadi pribadi, kalau kita mau ingin menjadi pribadi yang tidak terpengaruh, maka mari kita pelajari lewat ayat-ayat ini, Yohanes 7 ayat 51 sampai 53. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang tidak terpengaruh itu. Mari kita lihat, ya. Ini terpengaruh, bukan terpengaruh, ya. Oke, saya sebentar benahi dulu. Ya, oke, mari kita perhatikan, ya. Siapakah dia? Orang tersebut yang pertama, dia adalah orang yang memiliki apa, saudaraku? Memiliki hikmat Allah. Amin. Hikmat Allah itu penting. Pada saat kapan? Pada saat dia berdiskusi dengan bijak dan kemudian dia berlaku adil. Nah, inilah orang yang tidak terpengaruh dengan berbagai macam komentator, komen-komen yang negatif, yang miring, saudaraku. Dia orang yang benar-benar tidak terpengaruh, ada di sini, ya. Kita lihat ayatnya, Yohanes 7 ayat 51. Ya, Yohanes 7 ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Amin. Amin. Ini ceritanya pada waktu Yesus itu, saudaraku, Yesus itu mulai dihakimi, mulai dicela, mulai dihujat, mulai macam-macam, dijelek-jelekan, saudaraku. Lalu kemudian muncul seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus yang lalu saya sudah jelaskan siapa Nikodemus. Pertama, dia adalah orang Farisi. Ini orang yang masuk dalam kalangan masyarakat Yahudi, orang golongan kelas 1, masyarakat terpandang, ya. Kemudian siapa Nikodemus? Nikodemus dia ini adalah seorang ahli Taurat, saudaraku. Dia mahir dalam kitab suci, ya. Yang ketiga, siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemimpin dari agama Yahudi, saudaraku. Itu Nikodemus, ya. Kemudian siapa Nikodemus? Nikodemus adalah orang yang rendah hati. Buktinya apa, saudaraku? Dia rendah hati. Dia seorang yang walaupun mempunyai berbagai macam pengaruh yang begitu besar, begitu kuat dalam masyarakat, saudaraku, dia mau datang kepada Yesus, saudaraku, ya.
Yesus yang orang-orang bilang anak seorang tukang kayu, ibunya bernama Maria, ayahnya bernama Yusuf, tapi Nikodemus, saudaraku, dia tanggalkan semua gengsinya, saudaraku. Dia tanggalkan semua kebanggaan secara jasmani, dia mau datang pada Yesus. Makanya dia datang pada waktu malam untuk menemui Yesus, untuk dia mendengarkan apa yang Yesus mau ajarkan kepada dia. Nikodemus luar biasa, ya. Dan kemudian ini Nikodemus, dia yang membela Yesus, ya. Jadi orang yang tidak terpengaruh itu siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang memiliki hikmat Allah. Kalau ada orang berkata dia lebih baik punya harta kekayaan, saudaraku. Dia lebih baik banyak uang. Saudara kasih Tuhan, harta kekayaan berapapun bisa habis. Uang berapapun juga akan bisa habis. Tapi kalau orang punya hikmat Allah, Bapak Ibu sekalian, nah hikmat Allah ini akan membuat dia jadi orang sukses, membuat dia jadi orang berhasil. Jadi semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, oleh karena dia punya hikmat Allah, dia akan menemukan semuanya itu. Katakan amin, ya. Hikmat Allah itu juga ada pada Salomo, sehingga Salomo menjadi raja yang berhasil, saudaraku. Mari kita lihat ini, Bapak Ibu, saat dia berdiskusi, ya, dengan orang-orang secara bijak dan kemudian dia berlaku adil, saudaraku. Jadi saudara perhatikan, ini penting sekali. Apakah tadi ayatnya sudah dibaca, Bro Salim? Sudah. Oke, sudah, ya. Saudara, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Jadi kita perlu, saudaraku, jangan cepat langsung menghakimi, menjudge seseorang. Kita perlu mendengarkan dulu. Dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Saudara kasih Tuhan, ini Nikodemus luar biasa, ya. Jadi kita belajar dari sosok Nikodemus ini, seorang pribadi yang tidak terpengaruh, saudaraku. Meskipun dia punya teman-teman sesama jawatan, mereka orang-orang Farisi, mereka ahli-ahli Taurat, mereka orang-orang yang terpandang, mereka pemimpin-pemimpin, tapi Nikodemus tidak terkena pengaruh dengan mereka, ya. Nah, kita belajar dari sini, saudaraku. Dan Nikodemus ini bukan cuma bijak, tapi dia berlaku adil, ya. Ada orang yang dia tidak adil, saudaraku. Dan ini akibatnya membuat sesuatu yang tidak baik akan muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, sifat dari Tuhan kita itu Tuhan yang juga berlaku adil, ya. Kepada orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Dan juga ketika orang itu menabur, saudaraku, maka keadilan Tuhan pasti terjadi. Keadilan Tuhan apa? Orang itu pasti menuai, saudaraku, ya. Dia menabur sedikit, dia menuai sedikit. Dia menabur banyak, dia menuai banyak juga. Ketika dia tidak menabur, apa yang terjadi? Ya, dia tidak menuai. Itu yang namanya keadilan Tuhan, ya. Keadilan Tuhan juga terjadi bagi orang yang tekun belajar. Ketika dia tekun belajar, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan paham, dia akan mengerti. Ketika dia sudah paham, dia mengerti tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa harus saudaraku diingatkan, dia sudah bisa melakukan sendiri. Itu orang yang belajar. Dan orang yang belajar, dia bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, ke tingkat yang paling tinggi, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, seperti itulah, saudaraku, yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita sekalian. Dan orang yang belajar ini, saudaraku, dia akan menjadi orang yang berhasil. Dia akan mendapatkan apa yang dia impikan, saudaraku, ya. Dia mungkin menduduki sebuah jabatan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah instansi. Karena apa? Dia belajar dengan baik, saudaraku. Nah, lihat orang yang bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun, bekerja keras, maka sudah bisa dipastikan dia akan menikmati hasilnya, saudaraku, ya. Itu yang namanya keadilan Tuhan. Jadi Tuhan itu adil, saudaraku. Jadi kepada orang yang melakukan apapun engkau lakukan kepada Tuhan dengan setia, maka kesetiaan saudara, ketaatan saudara tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya di dalam mempersiapkan diri untuk mempersiapkan firman Tuhan secara berseri ini, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, saya tahu ini jerih payah saya tidak sia-sia. Dan ini akan mendatangkan sesuatu hasil yang akan saya nikmati, ya. Dan ini akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kita sadar, saudaraku, ya. Kita menjadi orang yang tidak terpengaruh. Karena itu, mari tutup telinga saudara dari mendengarkan suara-suara yang sumbang, suara-suara yang sifatnya menjelekkan si A, menjelekkan si B. Tutup telinga saudara. Dengarkan firman Tuhan saja, ya. Seperti Nikodemus ini, saudaraku. Dia memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Nah, hikmat Allah itu datang dari mana? Datang dari saudara-saudara mendengarkan firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika engkau penuh dengan hikmat Allah, maka sudah bisa dipastikan engkau menjadi orang yang berhasil. Katakan amin.
Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang yang tidak terpengaruh itu? Yang kedua kita lihat orang yang tidak terpengaruh siapa dia? Yang kedua dia adalah orang yang menguasai. Menguasai apa saudaraku? Dia menguasai hatinya. Tujuannya apa? Agar dia tidak terpancing dengan emosi. Nah, biasa orang emosi ini pada waktu terjadi terjadi pertentangan di sini, terjadi konfrontasi di sini ya. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 52. Yohanes 7 ayat 52, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Amin. Nah, ini nada suara yang sudah mulai tinggi saudaraku ya. Ketika Nikodemus itu dia membela Yesus ya, dia benar-benar membela Yesus walaupun secara tidak vulgar tapi paling tidak dia punya upaya saudaraku. Lalu teman-temannya ini menjawab ya, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Tahukah saudara orang Galilea itu orang yang benar-benar rendah hati. Orang-orang Galilea ini orang-orang yang sederhana, saudaraku ya. Mereka pekerjaannya hanya sebagai nelayan, ya saudaraku. Tapi disitulah orang-orang Galilea dipakai Tuhan seperti Simon Petrus, Andreas, dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Mereka dipakai Tuhan saudaraku untuk menggoncangkan dunia ini. Dan orang-orang Galilea itu orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Jadi Yesus kenapa dia senang di Galilea? Karena orang-orang Galilea itu sangat antusias dengan firman Tuhan. Makanya jangan heran saudaraku, di Galilea banyak mujizat-mujizat ajaib terjadi. Dan di Galilea ini pelayanan pertama kali Yesus merintis sebuah pelayanan di Galilea, saudaraku. Sehingga Yesus benar-benar dia suka di Galilea. Kenapa? Karena orang-orang Galilea punya responnya bagus. Sehingga mujizat-mujizat terjadi. Tapi Anda lihat kenapa di Nazaret tidak ada satu mujizat yang Yesus lakukan? Karena di Nazaret orang-orang tidak meresponi Yesus. Orang bilang begini, ya kamu kan anak tukang kayu, ayahmu itu tukang kayu, ibumu namanya Maria, ayahmu namanya Yusuf, dan saudara-saudaramu kami kenal. Saudaraku, dan itulah sebabnya Yesus berkata seorang nabi, dia tidak dihormati di negeri asalnya kecuali di tempat lain. Di tempat lain itu di mana, saudaraku? Seperti di Betania ada orang mati bangkit, ya. Kemudian di mana? Di Kana. Tuhan ubah mujizat pertama kali air biasa menjadi anggur, saudaraku ya. Kemudian di Kapernaum, saudaraku, orang yang sudah vonis akan mati karena ini demamnya tinggi sekali dan papanya, ayahnya bilang, cepat Yesus kamu datang, kalau tidak anak saya mati. Yesus bilang apa? Pulanglah anakmu hidup, dan terjadi mujizat. Orang-orang yang meresponi Yesus dengan baik itu aliran mujizat Tuhan, aliran kuasa Tuhan paling cepat mengalir kepada mereka. Tapi beda dengan orang-orang yang tidak meresponi Yesus, hati mereka mulai bimbang, hati mereka mulai khawatir, takut, mereka cemas, mereka meragukan Yesus, mujizat tidak akan pernah terjadi ya. Saudara, makanya kita perlu, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tidak terpengaruh, apa yang harus kita lakukan? Kita kuasai dulu hati kita. Agar apa, saudaraku? Agar hati kita tidak terpancing dengan emosi pertentangan. Nah, kadang-kadang ini kemarahan bisa muncul, bisa dipicu oleh sesuatu yang membuat hati mulai panas. Nah, kita perlu hati-hati di sini. Alkitab berkata, saudaraku, kemarahan di dalam hati orang itu mendatangkan kebodohan. Jadi orang yang membesar-besarkan kemarahan itu orang bodoh. Orang bodoh, Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Soalnya Tuhan, orang bodoh bukan karena dia nggak bisa baca, bukan karena dia nggak pintar secara ilmu pendidikan, tapi dia adalah orang yang tidak bisa menguasai hatinya, saudaraku. Gampang tersinggung, tersungging, saudaraku, sehingga akhirnya terpancing ya dengan sesuatu, lalu hatinya mulai emosi dan timbul pertentangan. Kalau sudah timbul pertentangan ini mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Makanya kita perlu menguasai hati kita. Yang percaya bilang amin. Berapa banyak saudara yang malam hari ini mau diberkati Tuhan, yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Saudaraku, cara supaya tidak terpengaruh, bagaimana caranya dan siapakah orang yang tidak terpengaruh itu? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak terpengaruh, dia adalah orang yang memilih. Yang memilih apa, saudaraku? Dia memilih waktu pulang. Pulangnya kemana? Pulang ke rumahnya untuk apa? Dia beristirahat. Dan kemudian dia bisa menenangkan diri ya. Mari kita lihat di dalam ayat ini,
Yohanes 7 ayat 53. Yohanes 7 ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Amin. Singkat sekali ayatnya, saudaraku. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Mereka pulang kemana? Bukan ke mall. Mereka pulang kemana? Bukan ke pasar. Mereka pulang kemana? Pulang ke rumah. Nah, mungkin waktu di kantor mengalami berbagai macam kendala, mengalami masalah di kantor, ya, mengalami masalah dalam pekerjaan. Tapi ketika engkau pulang, saudaraku, pulang ke rumah, di sana engkau bisa beristirahat, saudara-saudaraku, ya. Bisa baringkan diri dulu untuk tidur karena mungkin tubuhmu kecapean, penat, istirahat, ya. Kemudian di rumah engkau bisa menenangkan diri untuk berdoa di situ. Saudara kasih Tuhan, inilah orang yang tidak terpengaruh, ya. Karena itu saudaraku, orang yang tidak terpengaruh dia biasanya memilih untuk pulang, ya, waktunya dia pulang ke rumah untuk dia beristirahat dan kemudian dia menenangkan diri. Ya, Bapak Ibu sekalian, di rumah kita ini gereja sudah hadir di rumah kita masing-masing, saudaraku, ya. Jadi, saudara, lewat ibadah online ini kita bisa ibadah setiap hari, saudaraku, untuk kita dengar firman Tuhan. Waktu kita sedih, firman Tuhan menghibur kita. Waktu kita susah, firman Tuhan menghibur kita. Waktu kita takut, firman Tuhan memberikan kita damai. Waktu kita dalam keadaan putus asa, firman Tuhan memberikan kita pengharapan. Makanya bersyukur Bapak Ibu. Lewat firman Tuhan yang setiap hari disampaikan dalam ibadah online ini adalah cara Tuhan untuk menolong kita semua sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudaraku, bagi orang yang tidak terpengaruh, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti menjadi bijak dan dia selalu berlaku adil, saudaraku, ya. Dia memiliki teladan Yesus. Jadi Yesus itu berlaku adil. Dia juga akan berlaku adil, saudaraku, ya. Kita lihat Yohanes 7 ayat 51. Ya, Yohanes 7 ayat 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Amin. Amin. Dengan kata lain, Nikodemus mau bilang kepada teman-temannya, jangan begitu, jangan sukanya mau menghakimi, jangan sukanya mau mencelekan, jangan sukanya mau menghakimi orang, mendakwa orang semena-mena. Harus berlaku adil dong. Ya, dengarkan dulu apa yang dia mau bilang, ya, saudaraku. Lalu kemudian kita juga perlu mengetahui apa yang telah dibuatnya. Nah, ini Nikodemus. Dia seorang yang mau menanamkan bahwa prinsip keadilan itu penting sekali, ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia sudah bisa dipastikan menjadi orang bijak dan kemudian dia selalu berlaku adil. Katakan amin, ya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari pribadi yang tidak terpengaruh. Mari kita lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memiliki sikap rendah hati, ya. Menjadi rendah hati itu dari mana? Dari orang-orang Galilea ini. Mari kita perhatikan, ya. Yohanes 7 ayat 52. Ya, Yohanes 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Amin. Nah, inilah selaku sindiran-sindiran dari orang sombong, ya. Orang congkak. Mereka menganggap dirinya orang istimewa, lebih berharga dari orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea dianggap orang yang tidak berpendidikan. Kalau pendidikan pun ada, pendidikannya rendah, ya. Kemudian orang Galilea ini orang-orang sederhana, yang mereka pekerjaannya hanya pekerjaan sebagai nelayan, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu sekalian, disinilah orang-orang percaya yang taat pada firman. Dia memiliki sikap rendah hati, ya. Rendah hati dari mana? Dari teladan orang Galilea ini, saudaraku. Yesus disebut juga orang Galilea. Yesus juga rendah hati, bukan? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita perhatikan, ya, bagi pribadi yang tidak terpengaruh, ini hasilnya, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia pulang dan kemudian dia menikmati kebahagiaan. Di mana? Di rumahnya. Jadi rumahnya ini menjadi home sweet home, saudaraku, ya.
Jadi pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, dia ingin menikmati ya kebahagiaan di rumahnya bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, kita lihat Yohanes 7 ayat 53. Ya, Yohanes 7 ayat 53, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Amin. Amin. Lalu mereka pulang masing-masing kemana? Ke rumahnya. Untuk apa? Bisa beristirahat, untuk apa? Bisa menenangkan diri, bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dialah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian, dan lewat 3 langkah iman ini saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian, engkau yang sudah pelajari firman Tuhan dengan benar, jadilah orang yang tidak terpengaruh. Orang mau ngomong apapun tentang saudara, mau bilang saudara miskin, saudara orang yang tidak berhasil, tidak punya masa depan, dokter pun mengatakan vonis ini tidak bisa disembuhkan penyakitmu. Saudara-saudara, jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata yang sifatnya menyudutkan, merendahkanmu ya. Bangkitkan imanmu sekarang dan mulai berkata bersama dengan Tuhan, aku pasti berhasil. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi aku yang percaya pada Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan malam ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Pak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya akan berdoa ya buat firman Tuhan malam ini. Nanti Bapak Ibu kita akan juga berdoa untuk putrinya Pak Lubis ya, yang juga supaya Tuhan menolong dia bicara bisa lancar, juga untuk Ibu Weli Hukubun juga ya, sudah bisa bicara dengan lancar ya, anak Arsenio. Tuhan berkati. Kepada Pak Tirto Hadi Mulyono dipersilakan. Terima kasih Pak John. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Pak Tirto. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Berkati dan pakai hamba-Mu, Pendeta John, lebih hebat lagi. Ya, Yesus. Berkati kesehatannya, dan berkati juga keluarganya. Apa yang dilakukan hamba-Mu dibuat berhasil. Amin. Tuhan, berkati juga semua jemaat yang ikut Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tirto untuk doa yang sangat indah ya. Tuhan memberkati Pak Tirto dan Ibu Norma. Amin. Dari Surabaya. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Baik, puji nama Tuhan untuk pelayanan yang telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan, MA. Pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang begitu indah, yang bertemakan cara tidak terpengaruh dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki hikmat Allah saat berdiskusi atau bijaksana berlaku adil, menguasai hatinya agar tidak terpancing dengan emosi, dan memiliki waktu dan pulang ke rumahnya dan beristirahat. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini, kita selalu ada dalam jalan Tuhan supaya kita melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua, dan kepada hambanya yang telah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, terus diurapi dan diberkati supaya terus memberikan berkat firman Tuhan buat kita semua tiap-tiap hari, baik pagi maupun malam, untuk kita mengalami berkat Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, dan terima kasih buat
Ibu Rosalin yang telah berdoa untuk firman Tuhan, bahkan telah membantu Bapak Pendeta untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Tirto yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Lea. Shalom, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Ya, Yesus. shalom, Bu Lea. Maaf Pak John, saya ini di stasiun ngantar Michael ke Malang. Oke. Mari kita naikkan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Kurang naik. Kurang naik. Ya. Perintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik dua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Kurang naik Pak John. Ya. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat karena Roh Kudus bekerja dalam pergerakan doa-doanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea Siwalete. Terima kasih, Pastor. Amin. Kita doakan Bu Lea ya dalam perjalanan tiba dengan selamat, kembali juga dengan selamat. Amin. Amin. Baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Lea Siwalete SAK yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Lea. Maaf Ibu Jajuk. Ya Bu Beli. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus
Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331268401 atau via OVO rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadat gereja JLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting spesial Happy Birthday bulan Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikualu, Hamburg, Jerman. 26 Juni 2023, Bapak Dhani Kuswandi, Surabaya. Putranya Ibu Nini Erawati, Surabaya. Yang ketiga, tanggal 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya atau putranya Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Yang keempat, 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti atau istri Pak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 088131182202. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Ya baik, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Yayu yang telah menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan agar dapat dikirim ke layar HP kita untuk dapat didoakan oleh Bapak Pendeta, bahkan tim doa yang ada. Dan selaku koordinator Ibu Indriani yang tidak hadir pada malam hari ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lea Stiwalete, SAK, dan Ibu Yayu Eliwati yang telah sama-sama melaksanakan pelayanan pada malam hari ini. Juga Ibu Rosalin dari Jerman. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Secara khusus hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, setia taat untuk merenungkan firman Tuhan dan terus membagi berkat
firman buat kita semua baik pagi maupun malam. Tuhan terus pakai Bapak Pendeta untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua dan memberkati kehidupan keluarga besar tiap-tiap hari. Selalu berhasil dengan semua pergumulan-pergumulan, segala usaha yang dilakukan. Tuhan memberkati. Kita akan kembali pada besok hari dengan link yang sama pada pukul 4.00. Kita boleh hadir pada besok hari untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya menjadi berkat rohani pada besok hari. Tuhan memberkati. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Serbunan MA untuk doa berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Weli Hukubun, host kita yang sudah memimpin ibadah kita ya, mulai malam ini dari awal sampai pada kesimpulannya. Baik, kita akan berdoa. Yang pertama kita doakan Ibu Weli Hukubun ya untuk pergumulan cucunya yang besok akan ikut tes. Yang kedua untuk Samapta ya sudah lulus untuk tes yang kedua. Besok itu untuk tes yang berikutnya ya. Dan kita berdoa untuk anak Arsenio juga cucunya supaya bisa bicara lancar. Dan putrinya Pak Lubis ya. Pak Lubis tolong tanya putrinya namanya siapa Pak? Karen, Pak. Oh Karen ya. Oke. Umur berapa Pak Lubis? Karen umur berapa Pak? Pak, Karen umur berapa? Umur 3 tahun 7 bulan, Pak. Oke, sudah 3 tahun ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, malam ini kami datang menyerahkan pergumulan Ibu Weli Hukubun yang telah Engkau pakai menjadi host memimpin ibadah dari awal sampai pada kesudahannya. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun, memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera baginya. Tuhan, terima kasih kami doakan untuk permohonannya, untuk Tuhan, cucu-cucunya, Tuhan sembuhkan, anak kasih, supaya dia bisa pulih, bisa berbicara dengan lancar, dan berkati orang tuanya untuk pekerjaan. Kami doakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, supaya Tuhan Yesus, pekerjaan orang tuanya bisa lancar, tambahkan order omset untuk tagihan-tagihan pembayaran, semua juga dimudahkan, dilancarkan. Untuk Tuhan pekerjaan di PLN, baik yang ada di Papua maupun di Maluku, Tuhan tambahkan order omset ya Tuhan. Juga untuk persiapan untuk masuk ke legislatif, dewan ya Tuhan, anggota DPR, Tuhan meluluskan, Tuhan lancarkan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya untuk anak Aldo sudah lulus dalam ujian kesehatan, dan untuk Samapta besok kami doakan bisa berjalan lancar, dan kami percaya hari Minggu kami dengar bahwa anak ini dia akhirnya diterima menjadi anggota Polri. Terima kasih Tuhan, supaya penuhlah sukacita Bu Weli, sekeluarga besar, keluarga hukum di Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati juga teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam ini. Berkati Ibu Jajuk, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Untuk keluarga besar Koswandi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Baik yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, yang di Bali, yang di Nusa Tenggara Timur, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan untuk cucu Bu Nini Erawati. Kami doakan juga untuk anak Dev, juga Eleanor, Tuhan pulihkan kejiwaan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, dan kami percaya Tuhan beri hari depan yang penuh harapan bagi cucu-cucu Ibu Nini ini dalam nama Yesus. Berikan juga kekuatan kesehatan bagi Ibu Nini Erawati dalam nama Yesus, sehingga dia boleh sehat, bisa bekerja dengan baik, dan juga bisa melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk ya Tuhan saat ini juga Bu Lea Siwalete. Tuhan beri Engkau kekuatan Bu Lea. Tuhan Immanuel menyertai Engkau. Jangan takut. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan ada bersamamu Bu Lea, di setiap sepanjang jalan hidupmu. Tuhan menuntun langkah-langkahmu. Aku berkata malam ini, Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Teruslah setia melayani Tuhan, karena Tuhan katakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, pulihkan kesehatan Bu Lea, pulihkan kesehatan Michael,
Berikan masa depan yang penuh harapan bagi Michael untuk kuliahnya, untuk pekerjaannya, untuk karirnya. Masa depan kami tahu Tuhan berikan yang terbaik. Juga berkati Gaza dalam nama Yesus. Percaya Tuhan menolong sahabat-sahabat kami ini. Tuhan berikan mereka pertolongan dan kemenangan di hari-hari ini. Ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan yang bakal terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan saat ini. Menyerahkan Tuhan putrinya Pak Lubis, anak Keren berusia 3 tahun. Kami doakan supaya dia bisa berbicara lancar di dalam nama Yesus. Terima kasih kami serahkan anak Keren dalam tangan kasih Tuhan. Berkata Tuhan yang membuat kita anak ini sama seperti Tuhan sudah lakukan kepada sahabat-sahabat yang juga dulunya bicaranya gagap, sekarang bicara lancar. Tuhan sembuhkan juga anak Keren saat ini. Percaya lewat hal ini Engkau akan dimenyatakan kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan, berikan terus hati yang tetap percaya bagi Pak Lubis dan istrinya Ibu Salomina. Kami percaya Tuhan menolong anak-anak yang lain, percaya dalam studi mereka. Oh Tuhan, Kendi dan adik-adik, lindungi mereka semua. Tuhan cukupi apa yang menjadi keperluan Pak Lubis, untuk pekerjaan, untuk karir, untuk pelayanan. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tuhan tambahkan order omset dalam usahamu. Tuhan buat engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Kemanapun engkau pergi, tetap mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati pekerjaanmu, bisnis dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan Immanuel bersama dengan engkau akan melindungi keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Tuhan pembelamu, penolongmu. Bersama dengan Tuhan engkau menang, bersama dengan Tuhan engkau berhasil, bersama dengan Tuhan engkau beruntung. Berkati Pak Lubis keluarga, juga berkati Pak Tirto dan Ibu Norma dalam nama Yesus. Berkati mereka, percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Dan juga untuk kandungan yang Tuhan dimiliki oleh Ibu Norma, kami berkata akan menjadi kandungan yang subur, kandungan yang diberkati, sehingga akan muncul tercipta seorang janin, seorang bayi yang akan hadir dalam rahimnya. Dan kami berkata anak ini akan lahir dengan selamat. Terima kasih Tuhan, supaya penuhlah sukacita Pak Tirto dan Ibu Norma kami doakan. Serta mereka dalam pernikahan, perjalanan mereka ini bersama dengan Tuhan. Engkau nakoda kehidupan dalam bahtera rumah tangga mereka. Saya perlindungan Tuhan, kekuatan, kemenangan, kesehatan yang baik Tuhan berikan bagi Pak Tirto dan Bu Norma. Makasih Tuhan, cukupi segala yang mereka kerjakan, yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Terima kasih buat mereka berhasil, beruntung, berkemenangan dalam nama Yesus. Tuhan menjamin kehidupanmu, hari depanmu penuh harapan dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan Ibu Rosalin, Tuhan berjanji sampai masa tua dan putih rambutmu aku menggendongmu. Malam hari ini iman Rosalin, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat dan jadilah menang. Tuhanlah penyembuhmu, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Bagian kakimu disembuhkan Tuhan. Juga untuk Ibu Marta malam ini kau terima juga bagian kakimu disembuhkan Tuhan. Untuk Ibu Ongkyo Kim engkau terima juga kakimu disembuhkan Tuhan, punggungmu, pinggangmu disembuhkan Tuhan. Siapapun yang sakit malam ini, Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Untuk Ibu Sinta juga Tuhan sudah sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, tolong juga teman sahabat kami Pak Darmawan Lim yang ada di kota Medan, Tuhan pulihkan kesehatan, sembuhkan dia Tuhan. Pulihkan dia, berkati bisnisnya juga Tuhan. Berkati teman-teman yang tidak sempat hadir malam ini, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan bagi kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang hari ini, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, dan juga berkati kebaktian sepanjang tahun ini. Semua yang hadir malam ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa berkat, pulang bawa sesuatu yang baik dari Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya.
di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua teman-teman. Sampai kita Selamat berjumpa malam. lagi. Terima kasih Pak John. Sama Pak Tuhan Tito, berkati, terima kasih. Mulia semangat ya, Bu Rosalin, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih, Mbak Sulitannya. malam. Ya, Ya. semangat Mulia. Kita semua, Cinta. Bros. Ya, Ya, Bu amin. Yanju, Pak Pak Tirto, Putri, Berkati Mbak teman-teman semua. Lea, Maju terus dalam Tuhan ya. Cinta cepat Bu sembuh. Willy, Amin. Tuhan, Ya, Gasa, terima kasih Bibi. Gasa. Ya, Tuhan berkati Gasa ya. Gasa. Oke. Oke. God bless you, Mulia. Salam God bless you ya. all. God bless you all. Sampai jumpa Bu Bu Yayu. Rosalin. Ya, Ya, Mulia, terima jangan kasih. lupa besok ya, ada tugas. Ya, oke, sampai jumpa. Ya. Bye-bye. Ya, bye. Nah, Selamat istirahat. ya, selamat siang Bu Rosalin. Selamat Ya. beraktivitas. God bless you. Oke. Bye-bye. Bye. Ya. Ya, Bu Jajuk, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa lagi. Ya.